Oke, lanjut ya yang tadi ya. Jadi dua himpunan dikata ekivalen jika jumlah anggota dari setiap anggota itu setiap himpunan itu adalah sama. Jadi di sini himpunan P jumlah anggotanya adalah 5, himpunan Q jumlah anggotanya ada 5 juga. Maka dikatakan himpunan P ekivalen dengan himpunan Q. Nah, kembali ini contohnya ya. Himpunan P itu H, E, A, R, T. Berarti kalau kita lihat di sini untuk kita mau lihat apakah ekivalen atau tidak ya. Kalau ini jumlah anggotanya 5, sedangkan Q jumlah anggotanya 4. Maka ini juga bisa saya katakan dia tidak ekivalen. Kenapa? Karena banyak anggotanya tidak sama. Oke. Jadi, kalau mau kita katakan, himpunan yang sama itu pasti ekivalen. Kenapa? Karena kan anggotanya harus tepat sama. Bukan hanya jumlahnya, tetapi model, jenis, nama, dan lain sebagainya itu harus tepat sama. Jadi kalau himpunan sama, pasti dia ekivalen. Tetapi himpunan yang ekivalen belum tentu sama. Contoh seperti ini ya, dia ekivalen nih. Tapi bukan P dan Q di sini adalah bukan himpunan yang sama. Karena apa? Karena dua himpunan ini tidak tepat memiliki anggota-anggota yang sama jenisnya gitu ya. Atau anggota-anggotanya sama nih. Jadi ini hanya ekivalen, tidak sama. Tetapi kalau himpunan yang sama pasti merupakan himpunan yang ekivalen. Oke. Berikut kita lihat. Ini masih macam-macam himpunan ya. Himpunan kosong. Nah, himpunan kosong merupakan sebuah himpunan yang tidak ada anggotanya atau elemen di dalamnya. Biasanya jenis ini dituliskan dengan simbol seperti ini ya. 0, setelah itu digaris, atau kurung kurawal tanpa apapun di dalam. Salah satu contoh himpunan kosong. Kalian bisa buatkan contoh-contoh yang lain gitu ya. Himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah, ini merupakan himpunan yang tidak mungkin ada anggotanya karena tidak ada bilangan ganjil yang akan dihabis bagi 2. Jadi bisa saya tuliskan P sama dengan lambang 0, O ditarik garis, atau P sama dengan kurung kurawal tutup kemudian buka tanpa anggota apapun. Mungkin contoh lainnya lagi, misalkan himpunan dari orang-orang yang tidak maksudnya himpunan orang-orang yang hidup selamanya gitu, atau tidak pernah meninggal atau tidak pernah memiliki masa waktu yang selesai di bumi ini. Nah, tidak ada juga ya. Itu bisa kita katakan bahwa himpunan tersebut himpunannya kosong. Yang berikut himpunan semesta. Himpunan yang memuat atau mencakup keseluruhan anggota yang sedang dibahas. Nah, ini bisa kita lihat tadi yang di diagram Venn ya. Himpunan semesta itu yang kotak atau perseginya, sedangkan himpunan-himpunan yang di dalam, yang di lingkaran-lingkaran itu adalah himpunan-himpunan kecil yang termasuk dalam himpunan semesta. Jadi kalau ngomong himpunan semesta berarti himpunan yang paling besar ya, atau yang memuat cakupan seluruh anggota himpunan-himpunan atau anggota-anggota yang sedang dibahas. Jenis yang berikut adalah himpunan bilangan. Nah, ini tadi sudah kita singgung, contohnya himpunan ditulis dengan huruf N besar, R besar. Nah, kalau dituliskan N besar berarti itu bilangan asli, C besar bilangan caca, bulat Z besar, rasional, dan bilangan real. Nah, ini sudah merupakan kesepakatan dan pasti tidak bisa berubah-ubah. Jadi kalau saya sebutnya himpunan N besar, maka anggota-anggotanya pasti adalah bilangan-bilangan asli ya, dan seterusnya. Nah, oke. Sekarang lihat dua jenis himpunan ini. Ada kita sebut himpunan terhingga dan himpunan tak hingga. Himpunan terhingga itu merupakan himpunan yang jumlah anggotanya terhingga. Dengan kata lain, kita dapat hitung anggotanya itu berapa banyak. Bisa terlihat atau bisa kelihatan banyaknya anggotanya ada berapa. Nah, ini makanya di sini dikatakan dengan kata lain himpunan ini memiliki n elemen. Nah, n di sini berarti nyatakan banyaknya elemen itu berapa. Contoh misalkan X-nya himpunan X, Y, D, E, F. Jelas ya, anggotanya hanya C, D, E, dan F. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 4. Atau himpunan A, di mana X demikian sehingga X-nya lebih kecil dari 10, X-nya merupakan bilangan prima. Berarti bilangan prima yang lebih kecil dari 10 ini juga jelas anggota-anggotanya berapa.
apa saja dan berapa banyak. Nah, ini kita sebut dengan himpunan yang terhingga. Nah, selain itu himpunan kosong juga termasuk terhingga ya. Jadi himpunan kosong itu bukan masuk himpunan tak terhingga, tetapi dia masuk ke himpunan terhingga. Yang berikut himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya itu tidak bisa kita ketahui jumlahnya ada berapa nih. Nah, misalkan himpunan A ini adalah himpunan dari suatu bilangan asli ya. Kalau contoh di sini A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalau diberikan titik 3 gini berarti tidak berhenti. Kita tahu sendiri bahwa bilangan itu tidak punya nilai bilangan ke apa, bilangan itu tidak memiliki atau tidak punya titik henti gitu ya. Maksudnya kita hanya bisa menyebutkan bilangan paling besar itu berapa. Tidak ada yang bisa menyebutkan bahwa bilangan paling besar adalah 1 miliar, 10 miliar, atau seterusnya, karena dia jalan terus gitu, tidak berhenti. Jadi, yang model seperti ini kita sebut bilangan himpunan tak terhingga, atau contohnya misalkan himpunan bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan genap itu juga tidak terhingga karena tidak ada angka tersebut, maaf, bilangan tertentu yang menjadi titik terakhir aja. Tidak bisa kita hitung ada berapa banyak gitu. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan baik-baik ya, tentang himpunan bagian.